Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang kuliah dari blok digestif, yaitu gastritis dan peptic ulcer disease. Ya. Ada sebuah fakta menarik di mana setiap keluhan itu sama awam itu diklasifikasikan sebagai nyeri perut, dan oh ini kalau ada keluhan di perut ini gastritis gitu. Oh ini keluhannya mah atau ini lambung ya. Jadi ada fakta menarik. Jadi semua keluhan-keluhan yang ada di perut itu dikaitkan dengan gastritis gitu. Padahal sebenarnya tidak. Nah, selain itu juga sebagai dokter, sebagian besar itu mengetahuinya sebagai keluhan dispepsia atau keluhan keranjang sampah dari nyeri perut. Ya, jadi kalau ada nyeri perut ya itu dispepsia gitu. Tapi padahal sebenarnya kan tidak juga. Kalian tahu nggak bahwa ada beberapa artis atau fakta menarik ya. Jadi di di ilmu populer ya. Jadi ada, kalian tahu yang ini ya, Ken Watanabe ya. Jadi dia yang main di film The Last Samurai, salah satu film epic ya abad ini ya, bahwa dia juga mengalami keluhan lambung ya, keluhan lambung. Kemudian dia tidak sadari, semakin lama ternyata dia mengalami CA gaster ya. Kalau kalian tahu ya, ini siapa yang sebelah kanan ini, Napoleon Bonaparte ya. Dia terkenal juga pada saat di akhir hayatnya, kemudian dia mengeluhkan lambung ya, kemudian ternyata setelah di autopsi ternyata ada perforasi di lambung Napoleon Bonaparte. Artinya banyak daripada pop culture yang mengeluhkan keluhan lambung itu, tapi sebenarnya spektrumnya sangat luas ya tentang nyeri lambung ini. Nah, kita klasifikasikan gastritis itu secara simpel menjadi akut atau kroniknya. Kemudian atau gastritis secara umum. Nah, kalau akut itu berkaitan dengan stres atau anxiety ya. Kemudian secara umum itu dari bile atau empedu atau HB Helicobacter pylori dan juga kronik ya. Nah, akut hemoragik erosif itu adalah salah satu manifestasi daripada gangguan lambung ya. Nah, ini bisa disebabkan karena NSAID, alkohol atau cairan empedu. Nah, bisa terjadi hipoksia mukosa baik karena trauma atau burns oleh karena luka bakar atau sepsis ya. Nah, kombinasi daripada obat-obatan kemoterapi juga bisa menyebabkan ini ya. Kemudian kerusakan oleh karena stroke atau kerusakan central nervous system juga menyebabkan Cushing ulcers. Jadi banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan daripada mukosa lambung. Kalau kita lihat dari gambaran mukosa lambung secara endoskopi, kalian lihat adanya kongesti, edema, inflamasi, ulcerasi, dan juga perdarahan. Ini kalau dari hasil otopsi orang gastritis, orang dengan akut gastritis, gambarannya ya ada perdarahan di permukaan lambung secara scatter, secara tidak merata. Nah, ini terkaitan dengan NSAID ya, kemudian adanya inhibisi daripada produksi prostaglandin, itu adalah faktor risiko yang lain ya. Kemudian prostaglandin diketahui sebagai efek melindungi daripada mukosa lambung dengan menstimulasi mukosa atau bikarbonat dan memaintain atau menjaga aliran darah di mukosa. Nah, kemudian hemoragik erosif atau gastropati ini bisa terkait juga dengan munculnya gastrik atau duodenal ulcer. Ya. Nah,
Klasifikasinya, ini adalah klasifikasi, mungkin bisa dibaca sendiri ya. Yang perlu kita ketahui dari segi lokasi, ada tipe B atau tipe antral ya di daerah antrum ya. Ada juga tipe fundus ya atau pangastritis yang mana dia terjadi radang atau gastritis di semua permukaan lambung. Nah, kalau kita lihat sebagian besar adalah di daerah antrum, oleh karena di daerah sini adalah daerah peralihan dari duodenum, dari gaster ke duodenum. Begitu juga mungkin bisa terjadi di fundus ya, oleh karena adanya akumulasi daripada makanan, kemudian yang memicu atau menyebabkan terjadi erosi dan di daerah permukaan dari fundus. Nah, definisi daripada ulcer ya adalah kerusakan daripada integritas mukosa dari lambung atau duodenum yang akan menyebabkan terjadinya defek lokal atau eskavasi, jadi cekungan atau gaungan, ya. Adanya palung karena aktif inflamasi. Secara umum ulcer itu terjadi di lambung maupun duodenum oleh karena adanya permasalahan yang terjadi secara kronik ya. Secara umumnya bisa terjadi secara alami dan bersifat kronis. Peptic ulcer sering terjadi dan dapat terjadi pada semua usia. Kemudian usianya antara 30-50, kemudian muncul lagi atau semakin banyak di usia lebih daripada 60 tahun. Kemudian bisa terjadi pada laki-laki dan pria ya, kemudian bisa akut atau kronik. Kalau akut biasanya multiple, tidak ada gejala dan mungkin sembuh dengan sempurna. Tapi kalau kronik dia lebih dalam, kemudian terjadi pada individu yang lebih berat dan akan meninggalkan jaringan parut. Lokasinya bisa terjadi di mana saja. Untuk ulcer itu bisa terjadi di esofagus atau di lambung ya, atau di bagian pertama dari duodenum nih. Di bagian sini nih paling sering kalau ulcernya ya. 80%. Tipenya bisa tipe 1 ya. Asam lambungnya normal ya. Atau di curvatura minor ini lokasinya. Kalau tipe 2 biasanya terjadi di prepilorik di daerah sini ya, di mana terjadi hyperacidity ya, asam lambungnya yang tinggi. Ini kita lihat ada cekungan ya. Kemudian di duodenum ya, di mana terjadi hyperacidity ya, yaitu di daerah first part duodenum. Bagaimana itu bisa terjadi ya? Pada kondisi normal mekanisme pertahanan dengan serangan akan berimbang. Tetapi jika terjadi peningkatan daripada serangan, misalkan pada sebuah benteng, maka akan hancur pula. Hal ini disebabkan karena hyperacidity, pepsin dan juga NSAID. Penyebab yang lain juga bisa oleh karena pertahanan yang lemah. Ini oleh karena adanya Helicobacter pylori, stres, obat-obatan, dan juga merokok. Penyebab dan patogenisanya yang pertama Helicobacter pylori, ada beberapa, nanti dibaca. Nomor 1 Helicobacter pylori. Kalau kita lihat ulcer ya, baik itu di duodenum dan gaster, sebagian besar oleh karena H. pylori. Sejarah yang diketahui jarang dipahami bahwa Helicobacter pylori adalah paling sering. Paradigma yang lampau itu menyatakan bahwa lambung oleh karena sebagian besar oleh karena NSAID atau mungkin karena makanan atau karena apa. Tapi berdasarkan penelitian ilmiah yang terbaru, penyebab nomor 1 adalah Helicobacter pylori. Jadi harus berpikir kalau ini punya lambung, mungkin ada keterkaitan dengan H. pylori. Nah, seperti tadi kita pahami bahwa paradigma yang baru oleh karena adanya faktor Helicobacter pylori, maka terapi itu sekarang diarahkan untuk meningkatkan daripada defense mekanisme dari host, yaitu mengeradikasi atau mengeliminasi daripada agresi faktor, yaitu Helicobacter pylori. Nah, salah satu di antara agresi faktor yaitu Helicobacter pylori, sedangkan faktor defensifnya adalah mukus, blood flow, prostaglandin, fosfolipid, dan juga free radical escaping. Kalau kita tahu bahwa defensi faktor, semakin kita meningkatkan defensi faktor, maka menurunkan serangan daripada agresi faktor. Begitu juga kalau kita ingin mengendalikan ini juga kita harus menekan agresi faktor.
Ibaratnya seperti timbangan, semakin kita meningkatkan defensif, maka agresif juga akan berkurang. Kalau kita mulai agresif, maka defensif juga akan bertambah. Ya, ini adalah skema. Nah, ini adalah protektif faktor, maka akan terjadi keseimbangan, akan terjadi mukosa yang sehat. Tapi kalau terjadi ketidakseimbangan, maka akan terjadi ulcer. Nah, ini adalah pemikiran yang harus kita pahami. No acid, no acids, no ulcer. Ya. No acids, no Helicobacter pylori, no ulcer. Yang terbaru, ya kalau dulu no acid, no ulcer. Tapi sekarang no Helicobacter pylori, no NSAID, no ulcer. Jadi lebih kita penekanan pada Helicobacter pylori dan juga NSAID. Nah, nomor satu penyebabnya adalah karena Helicobacter pylori yang kedua NSAID. Nah, bagaimana Helicobacter pylori itu? Ya, itu ditemukan di gastrik antrum di lambung, ya. 90%, 5% duodenal ulcer dan 86% gastrik ulcer. Nah, bagaimana mekanisme terjadinya? Yaitu penurunan daripada D cells yang akan memicu terjadinya peningkatan gastrin dari G cell. G cell ini akan meningkatkan sekresi asam lambung dan akan meningkatkan HCl ini menuju di daerah antrum. Nah, di daerahnya terjadi metaplasia, ya metaplasia di mana akan terjadi ulcerasi bila mana asam lambung berkaitan dengan adanya metaplasia gaster. Nah, ini adalah patofisiologi dari duodenal ulcer. Nah, secara umum 1% daripada infeksi Helicobacter akan jatuh ke kondisi gastritis, ya. Yang mana akan jatuh ke kondisi cancer. Nah, konsekuensi daripada infeksi pylori yaitu adanya duodenal ulcer, kemudian gastric ulcer dan juga gastric cancer. Ya. Helicobacter pylori adalah sebuah bakteri yang dia tinggal pada gastric epithelium. Ya, kalau kita lihat dari mikroskop elektron, kita lihat Helicobacter pylori terletak pada permukaan daripada lambung, di mana dia ada pada epitel lambung. Nah, bagaimana Helicobacter pylori ini bisa terjadi? Secara normal, Helicobacter pylori dia akan tinggal di daerah yang memiliki produksi asam yang tinggi. Ya. Dia akan tinggal di mukosa lambung, maka kalau misalkan dia terjadi infeksi, maka akan menyebabkan kerusakan daripada asam lambung dan akan jatuh ke kondisi kronik. Kalau misalkan ini tidak ditangani dengan baik, maka akan terjadi gastric cancer. Apa kaitan NSAID dengan vertical ulcer? Ya, terlepas daripada Helicobacter pylori, maka NSAID juga menyebabkan terjadinya ulcer. Ya. Nomor 2 penyebab tersering selain daripada Helicobacter pylori. Ya, di mana prostaglandin kita ketahui memiliki efek mekanisme pertahanan, ya. Kemudian ini adalah yang menyebabkan pertahanan mukosa, ya. Di satu sisi bahwa adanya NSAID, dia menghambat produksi daripada siklooksinase 2, yang mana kita tahu dia memicu produksi daripada prostaglandin. Dan COX-2 ini bila mana NSAID ini tidak spesifik atau tidak mengarah kepada COX-2, maka selain daripada mengurangi nyeri, maka dia akan juga mengurangi produksi daripada prostaglandin yang memiliki efek proteksi terhadap mukosa lambung. Inilah kita tahu dia menghambat siklooksinase secara non spesifik, maka selain daripada dia menghambat inflamasi, dia juga mengurangi proteksi daripada mukosa lambung. Itu kenapa NSAID bisa menyebabkan terjadinya ulcer. Ya. Yang ketiga adalah pepsin. Ya, kita tahu bahwa pepsin adalah sebuah enzim yang diproduksi daripada lambung, di mana aktifnya pepsin itu tergantung daripada pH atau pH dependent. Oleh karena itu, pada pH yang kurang daripada 4, pepsinogen akan berubah aktif menjadi pepsin dan akan memaintain daripada permukaan lambung. Dan penekanan daripada asam lambung di pepsin, asam lambung dan pepsin ini adalah di mana dia bisa mencegah terjadinya produksi atau maintain activity daripada pepsin.
Bagaimana merokok? Ya, merokok juga bisa menyebabkan oleh karena terjadi reflux empedu, penurunan daripada suplai darah ke mukosa dan menghambat prostaglandin. Ya. Kalau faktor genetik, ya kemudian ada, hanya saja dia tidak secara spesifik, secara umum, ya, dan itu masih tetap harus ada faktor lingkungan, yaitu Helicobacter pylori. Biasanya terjadi pada monozigot daripada dizigot twin-nya. Peptic ulcer juga jarang terjadi, bisa terjadi namun jarang pada gastromastocytosis. Bagaimana faktor psikologi? Kita tahu bahwa mungkin stres ya berpengaruh, ya. Ini masih kontroversial. Yang masih mungkin terjadi adalah adanya sekresi secara spontan oleh karena stimulasi daripada mekanisme vagal, dan juga itu bisa memicu, psikologi bisa memicu penurunan daripada suplai darah ke mukosa. Nah, ini adalah bagaimana Helicobacter pylori, gastric ulcer dan juga NSAID menyebabkan terjadinya nekrosis daripada mukosa dan akan menimbulkan terjadinya ulcer di daerah lambung. Dia bisa mencapai muscularis eksternal. Ya, gejalanya secara umum ya bisa pain ya, nyeri perut ya. Bagaimana tipikalnya? Ya, kemudian gejala yang kita tahu adalah periodik ya, dan muncul setelah pemberian makan dan bertahan ya. Rasanya dirasakan di umbilikus sampai ke daerah midline atau di epigastrium atau tanpa adanya radiasi ya. Dan nyeri biasanya hilang dengan adanya muntah atau pemberian alkali food ya, makanan monoalkali. Kemudian takut untuk makan. Ini pada gaster, khasnya pada gaster ini ya. Jadi setelah makan kok sakit. Nah, ini khasnya pada gastric ulcer ya. Terjadi penurunan berat badan oleh karena penurunan daripada intake, adanya hematemesis, kemudian rasa penuh, kembung ya, rasa nggak nyaman dan rasa panas dada. Nah, ini berbeda dengan duodenal ulcer ya, ulkus yang sering terjadi pada usia lebih muda, 20-50 tahun, dan ya rasanya di umbilikus, kemudian menyebar merata sampai ke punggung ya, rasanya nyeri muncul itu sekitar 1-2 jam setelah makan. Jadi kadang juga nyeri muncul pada saat dia lambung kosong ya. Jadi istilahnya kan hunger pain, food relief. Jadi setelah dia perut kosong dia nyeri, tapi setelah dia buat makan dia enak. Tapi 2 jam setelahnya dia muncul lagi. Nah itu. Nih, pain usually be better after taking food. Jadi enak setelah makan. Ini khas yang terjadi pada duodenal ulcer. Dan tidak ada penurunan berat badan. Kalaupun terjadi perdarahan, maka gambarannya adalah milina atau berwarna kehitaman. Jadinya adalah biliary coli, kolesitis, kolelithiasis, gastritis, atau akut ataupun kronik. Nah, ataupun GERD, ya, mesenteric artery ischemia, myocard ischemia, pancreatic cancer, pancreatic akut ataupun kronis. Bagaimana laboratorium pada uncomplicated peptic ulcer disease tidak diperlukan, ya. Kemudian imaging yang masih ada tempat ya, bisa dengan pemberian upper GI ya. Upper GI adalah pemberian double kontras untuk melihat permukaan daripada lambung untuk meningkatkan approach atau diagnosis dengan GI endoskopi. Tapi biasanya sekarang jarang digunakan. Yang paling sering adalah endoskopi karena dia melihat langsung permukaan sel lambung. Tidak sensitif endoskopi ya. Kemudian kalau ukurannya kurang daripada 0,5 cm maka dia tidak akan terdeteksi. Dan tidak bisa kita lakukan biopsi seperti halnya pada endoskopi. Kalau endoskopi kita masukkan alat lewat mulut ya, kemudian kita lihat ada kameranya, kita bisa ambil jaringan di situ. Nah, ini gambaran dari gastric ulcers ya. Kalau kita lihat dari pemeriksaan kontras ya, ada ulcer. Ya, ini malignan ya, bentuknya kasar, permukaannya tidak rata. Kalau ini yang jinak ya, permukaannya halus, cekungannya juga halus, tepinya tidak ada indentasi dan single. Tes yang lain kita bisa menggunakan mendeteksi Helicobacter pylori ya.
yaitu kita temukan Helicobacter pylori secara langsung dengan mikroskopik, tapi kadang juga sulit. Maka yang disarankan adalah rapid urease test, ya, di mana kita bisa alternatif lebih ringan. Ya, adanya Helicobacter pylori pada permukaan, maka dideteksi dengan adanya produksi dari urease, di mana urease adalah spesifik daripada Helicobacter pylori, di mana dia bertugas untuk merubah urea menjadi amonia dan akan merubah warna dan akan terjadi perubahan warna. Itu dasarnya pemeriksaan urea pretest. Ya, kultur bisa dilakukan, tetapi tidak secara umum di klinis digunakan. Ya, non endoskopik ya, seperti deteksi antibodi, kemudian fecal antigen dan juga urea pretest. Ya. Antibodi IgG spesifik Helicobacter pylori juga bisa dilakukan. Nah, urea pretest yang tadi saya sebutkan, ya. Nah, oleh karena adanya urease, maka dia akan merubah warna daripada marker, yang mana dia memiliki perubahan asam, yaitu melalui pemeriksaan non invasif. Ya. Bagaimana kita melakukan pemeriksaan tersebut? Ya, jadi kita lakukan pemberian marker, kemudian adanya urease, akan terjadi ikatan dan akan terjadi dikeluarkan dalam bentuk ekspirasi atau nafas. Fecal antigen juga bisa. Ya, kemudian prosedurnya gimana? Kita bisa beberapa prosedur, yaitu upper GI. Kita melihat permukaan dari mulut, faring, esofagus, kemudian gaster sampai ke area pertama atau first part daripada duodenum. Lebih sensitif dan kita bisa langsung melihat permukaannya dengan menggunakan semacam kamera, ya. Kita tahu lokasinya dan kita bisa langsung ambil jaringannya, biopsi, ya. Ini pemeriksaan secara simpel seperti memasukkan nasogastrik tube, tetapi ini mulai oral, ya, masukkan, dilihat, teropong, diambil. Nah, ini adalah gambarannya secara umum. Nah, kalau kita lihat gastric ulcer bentuknya seperti ini, ya, di daerah gaster. Kalau ini dari first part duodenum, lokasinya di sini. Ya. Gambar ulkusnya nampak seperti borok kehitaman, ya. Ya, kita bisa tahu juga biopsinya, ya. Nah, ini kalau kita lihat dari NSAID, ya, itu dari endoskopi nampak seperti radang kemerahan di permukaan lambung, ya. Kemudian komplikasinya apa, ya, perdarahan, karena rusaknya mukosa maka akan munculnya perdarahan, ya. Seperti halnya kalau gejala apa, berarti muntah darah, ya. Gambarnya seperti merah coffee ground, jadi berwarna kehitaman, ya, atau hematosisia kemilena. Hematosisia BAB berwarna merah darah, kalau milena berwarna hitam, ya. Gejala-gejala secara umum tentunya ada lemas, sinkop, ya, rasa haus dan berkeringat, dan juga oleh karena keluarnya darah. Komplikasi yang lain adalah perforasi lambung, ya, kemudian penetrasi dan juga obstruksi. Prognosisnya tergantung dari penyebab. Kalau misalkan ditreat dengan baik Helicobacter pylori dan mencek NSAID, maka kejadian akan berkurang, ya. Pengobatannya bagaimana? Tentunya kalau H. pylori, ya, dengan antibiotik, kalau NSAID dengan mencegah atau tidak mengkonsumsi NSAID. Sekarang kalau kita curiga itu ada ulcer, maka terapi yang nomor 1 adalah pemberian eradikasi H. pylori. Jadi semua pasien ulcer diberikan antibiotik dengan cure rate yang tinggi dan juga healing sekitar 80-90% dari kasus. Ya, kalau mengobati NSAID, ya, dengan mencegah minum NSAID dan memberikan proton pump inhibitor atau antihistamin 2. Nah, kalau misalkan harus tetap NSAID, maka harus dengan kombinasi PPI, ya. Kategorinya kalau Helicobacter pylori antibiotiknya khas, ya, yaitu triple terapi selama 14 hari, adalah obat pilihan di mana ada beberapa sediaan, ya, yaitu PPI base terapi, yaitu ada yang omeprazol, clarithromycin dan juga amoxicillin, ya, selama 2 minggu. Kemudian yang dipilih atau alternatif lain yaitu omeprazol, clarithromycin dan juga metronidazole. Atau yang ketiga omeprazol, amoxicillin dan juga metronidazole. Nah, itu adalah antibiotik yang bisa diberikan selama 2 minggu
Kemudian dietnya bagaimana? Soft blended diet. Kemudian sarankan menggunakan porsi yang kecil dalam jumlah yang sering. Ya. Kemudian hindari makan makanan yang pedas, iritan, dan juga merokok. Ya. Jangan minum susu terlalu berlebihan karena dia mengandung kalsium juga akan mengiritasi. Ya. Bisa juga dengan memberikan H2 blocker selama 4-6 minggu, ya, yaitu ranitidin, famotidin contohnya, atau PPI, ya, pantoprazol, pantoprazol, dan juga lansoprazol. Surgical treatment, ya, kalau misalkan dia gagal dengan obat atau perdarahan yang berulang, bisa karena perforasi dan juga penetrasi dan juga mungkin malignansi. Komplikasinya ya perdarahan. Bagaimana kalau perdarahan? Ya diberikan omeprazol secara intravena, kemudian di stop perdarahannya dengan memasukkan adrenalin secara endoskopik ke titik yang terjadi perdarahan. Ya. Kemudian kalau misalkan terjadi anemia oleh karena darah yang keluar, maka diberikan transfusi darah dan operasi kalau dia resisten. Ya. Kalau perforasi atau penetrasi ya dengan menggunakan NGT, cairan, antibiotik, dan analgesik, operasi diperlukan kalau terjadi perforasi, ya. Ya, untuk bagaimana memonitornya yaitu endoskopi berulang, ya. Dilakukan 6-8 minggu setelah terapi daripada peptic ulcer dimulai. Ya, bagaimana pencegahannya yaitu dengan primary prevention NSAID, ya, yang karena dia akan menyebabkan terjadinya ulcer maka jangan sering-sering menggunakan NSAID. Ya, kemudian edukasi, jangan merokok, jangan kasih obat-obatan yang memicu esofagitis atau radang di saluran cerna, ya. Dan juga dijelaskan kalau misalkan setiap pemberian obat-obatan NSAID maka akan memicu ulcer, nyeri dan sebagainya. Kalau misalkan saya sensitif penisilin, ya berarti ya kalau memerlukan eradikasi berarti tanpa amoksisilin, ya. Ya. Ya, ini adalah skema, ya. Kalau misalkan dia Helicobacter pylori positif tanpa adanya NSAID, maka ini ya eradikasi tahap pertama, direview, kalau misalnya resolusi ya selesai. Tapi kalau belum dilakukan rehabilitas, ya. Kalau positif maka eradikasi lagi ya 4-6 minggu dengan regimen yang lain. Kalau misalkan dia negatif, berarti kemungkinan penyebab yang lain harus cari. Tapi kalau dia sudah negatif, maka ulcer healing terapi tanpa pemberian eradikasi. Jadi PPI atau H2 blocker, ya. Kemudian kalau misalkan ya kalau misalkan dia sembuh maka obatnya di stop. Tapi kalau misalkan dia tidak sembuh maka dosisnya dinaikkan, dikasih dengan golongan yang lain, direview lagi selama 4 minggu. Tapi kalau misalkan dia positif maka eradikasi yang lebih utama. Bagaimana treatment masa depan yang diharapkan? Ya tentunya imunisasi. Tapi saat ini belum ada imunisasi yang terkait dengan adanya H. pylori. Saya kira cukup segitu kuliah dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.